Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Angkatan Laut tampaknya sangat serius memperlakukan mantan Shichibukai sebagai bajak laut seperti dulu. Meskipun mereka telah bekerja sama satu sama lain, tampaknya sebagai akibat dari sistem yang dibubarkan, mereka menjadi musuh lagi. Ini terjadi setelah insiden Lamunan kemarin, karena Shichibukai sebenarnya dianggap sebagai ancaman besar. Berburu mantan Shichibukai tentu tidak mudah. Pasalnya, mereka adalah bajak laut yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan mengetahui hal ini, Angkatan Laut sebenarnya mengerahkan armada terkuat mereka untuk menangkap mereka. Kita bisa melihat ini di chapter 1059 yang merupakan chapter terbaru dari seri ini. Chapter ini mengungkapkan bagaimana Angkatan Laut mengerahkan armada penuh untuk menangkap mantan Shichibukai Boa Hancock di Pulau Amazon Lily. Selain jumlah pasukan yang banyak, satu hal yang menarik dalam momen penangkapan ini adalah munculnya teknologi baru Pacifista. Seperti yang kita ketahui, Pacifista merupakan teknologi besutan Vegapunk untuk Angkatan Laut. Tujuannya adalah sebagai kekuatan tambahan bagi Angkatan Laut untuk menangkap berbagai bajak laut yang kuat. Setelah kita melihat betapa hebatnya Pacifista di Aksa Baodi, pada momen ini kedahsyatan Pacifista meningkat drastis. Bahkan, mereka menggunakan model terbaru yang diberi nama, Seraphim. Meski sejauh ini belum ada konfirmasi, kemungkinan besar model Pacifista terbaru yang memiliki nama, Seraphim, ini merupakan hasil pengembangan dari SSG atau Special Science Group. SSG adalah ciptaan Dr. Vegapunk, sosok paling jenius dalam cerita One Piece. Grup ini sengaja dibentuk untuk menggantikan posisi Shichibukai sebagai salah satu kekuatan terbesar di seri tersebut. Untuk saat ini, sayangnya, kami tidak tahu banyak tentang organisasi SSG. Yang menarik dari model Pacifista terbaru ini adalah tampilannya. Mereka tampak memiliki sayap hitam dan memiliki warna kulit coklat tua. Dilihat dari ciri-ciri Pacifista Seraphim, ini mengingatkan kita pada sosok King. Mengingat apa yang terjadi pada King sebelumnya, di mana dia menjadi subjek penelitian Vegapunk, kemungkinan DNA Lunarian King menjadi dasar untuk mengembangkan Seraphim. Ada hal menarik lainnya tentang Seraphim mengenai penampilannya. Selain memiliki ciri fisik yang mirip dengan ras Lunarian, wajah Seraphim ini juga ternyata mengejutkan. Mereka memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shichibukai ketika mereka masih kecil. Yang membedakannya adalah pada pupil matanya terdapat tanda silang, yang menandakan bahwa itu bukan manusia. Fakta ini terungkap setelah Marigold mengungkapkan apa yang dilihatnya saat bertarung melawan salah satu Seraphim. Menurutnya, sosok Pacifista yang ia lawan memiliki wajah yang sangat mirip dengan kakaknya, Boa Hancock. Hal ini juga mengundang pertanyaan besar, bagaimana kemudian mereka bisa membuat model wajah yang mirip dengan Shichibukai ketika mereka masih muda? Jawaban yang paling logis lagi-lagi mirip dengan apa yang terjadi pada King atau Arbel. Dalam kilas balik King di bab 1035, terungkap bagaimana Kaido muda melarikan diri dari laboratorium fasilitas pemerintah dunia. Namun, sebelum melarikan diri, ia kemudian menyelamatkan sosok lain, yaitu Arbel, yang Kaido beri nama King. Mereka berdua adalah subjek penelitian Vegapunk. Hal yang sama tampaknya terjadi pada Boa Hancock dan Shichibukai lainnya. Apalagi jika kita melihat atau mengetahui rekam jejak sosok Hancock di masa lalu. Seperti yang kita ketahui, Hancock dan ketiga saudara perempuannya adalah mantan budak naga langit sebelum dia melarikan diri dan diselamatkan oleh Rayleigh. Sebagai budak, mereka tentu tidak bisa berbuat banyak. Faktanya, bagaimana Hancock memiliki kekuatan buah iblisnya sendiri juga merupakan hasil dari naga langit yang memberikannya kepada Hancock agar mereka terhibur dengan kekuatan tersebut. Bisa jadi, Hancock adalah salah satu subjek penelitian lain dari Dr. Vegapunk setelah ia menerima kekuatan Moro-Moro no Mi. Vegapunk mungkin ingin tahu bagaimana reaksi buah iblis yang telah dimakan manusia. Kesimpulan,
Vegapunk tentu menyimpan data DNA dari Hancock setelah penelitian yang dilakukannya di masa lalu. Dan dia kemudian menggunakannya untuk melamar Pacifista. Hal ini terlihat dari sosok Kuma yang menjadi subjek penelitian awal Pacifista. Pada awal perkembangannya, semua bentuk senjata ini memiliki wujud seperti Kuma. Hal ini juga kemungkinan terjadi pada Hancock dan Shichibukai lainnya yang kemudian menjadi jawaban mengapa wajah Serap Him memiliki wajah seorang Shichibukai. Jadi, mengapa Serap Him memiliki bentuk wajah Shichibukai? Sebab, tidak menutup kemungkinan ketika Shichibukai membuat kesepakatan dengan Angkatan Laut, mereka juga harus setuju untuk menjadi bahan penelitian Angkatan Laut. Untuk saat ini, penggemar hanya bisa berspekulasi hingga Oda Sensei memberikan jawaban pasti terkait hal ini. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.